Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di kimia farmasi. Ibu akan membahas 3 soal yang kemarin terakhir Ibu berikan di soal kimia farmasi. Oke, ada 3 soal kan ya, mengenai persamaan termokimia. Oke, yang pertama adalah soalnya, nih, pada reaksi pembakaran 1 mol gas etana C2H6, jadi gas etana itu adalah C2H6, membentuk karbon dioksida dan uap air, menghasilkan kalor sebesar 1428 kJ. Tuliskan persamaan reaksinya. Jadi yang ditanya adalah persamaan reaksinya. Oke, itu yang ditanya ya. Jadi pada pembakaran 1 mol gas etana. Ingat, kita ingat-ingat kembali. Oke, ingat-ingat ya. Jadi syarat untuk reaksi pembakaran apa kemarin? Ya, persamaan termokimia itu syaratnya adalah koefisiennya itu disebut mol atau sama dengan molnya. Terus kalau reaksi pembakaran, ingat ya, reaksi pembakaran itu selalu nanti dia zatnya direaksikan dengan oksigen O2. Ya, jadi di sini kita lihat. Dapat sini langsung tulis saja etananya C2H6 ditambah O2. Oke. Menghasilkan, kalau pembakaran itu selalu menghasilkan, walaupun di soal juga sudah tulis CO2 plus H2O. Oke. Nah, kalau di sini soalnya adalah pada reaksi pembakaran 1 mol gas etana, maka yang di sebelah sini, kita lihat di sini. Maka yang di sebelah sini, etananya itu nggak boleh dirubah. Tidak boleh tambah koefisiennya, tetap harus 1 seperti ini. Itu ya. Nah, nanti yang kita sesuaikan adalah tinggal zat lain selain atau jumlah koefisien yang lain selain C2H6. Oke. Ingat, sebelum kita melanjutkan reaksi pembakarannya atau persamaan termokimianya, kita samain dulu kiri dan kanannya. Oke ya. Nah, di sini ada kata-kata menghasilkan kalor. Menghasilkan kalor sebesar 1428 kJ. Nah, kata kuncinya adalah menghasilkan. Oke. Kita lihat kalau menghasilkan, membebaskan, berarti dia adalah reaksi eksoterm. Gitu aja ingatnya. Kalau reaksi eksoterm berarti delta H-nya negatif. Oke. Maka di sini kita lanjutkan tulis untuk persamaan reaksinya. Salah satu ciri dari persamaan termokimia adalah ada delta H. Ya, jadi tidak sama dengan reaksi kimia biasa. Berarti delta H-nya kita tulis karena dia reaksi eksoterm kita tulis min 1428 kJ. Apakah sudah selesai Bu reaksinya? Belum. Kita samain dulu ya kiri dan kanannya. Oke, kita coba pakai pulpen merah biar jelas. Jadi di sini kita disamain dulu. Di kiri ini kita bilang kiri ya, ini kiri. Jadi yang di sebelah kiri tanda panah itu kiri. Ini tanda panahnya. Ya, kalau di sebelah kanan itu namanya kanan. Hasil reaksi biasanya. Kalau yang di sebelah kiri itu biasanya adalah pereaksi. Kita lihat di sini C-nya. C-nya di kiri ada berapa? Ada 2. Kita lihat di kanan. Di kanan kita lihat di sini C-nya baru 1. Oke. Jadi harus sama kiri dan kanan. Jumlah molnya gitu ya. Jumlah C-nya. Jadi di sini kalau di kirinya ada 2, maka di kanan juga harus 2. Maka di sini kita kasih 2. Ya kan, jadi 2 sekarang tuh C. Oke. H-nya di sini ada berapa? H-nya di sini ada 6. Di kanan kita lihat H-nya baru ada berapa? Sini ya. Kita lihat H-nya baru ada 2. Di sini H-nya baru ada 2.
Berarti harus 6 biar sama kan? Berarti maka di sini kita kasih koefisien 3. Ini kan 3 kali 2 jadinya 6. Ya. Ini 3 kali 2 jadinya dia ada 6H. Nah, kita lanjutkan sekarang. Di sini O-nya ada berapa di kiri? Di kiri O-nya ada 2. Di kanan kita lihat ada berapa? Oke. Di kanan kita lihat di sini ini 2, ya kan? Ini kan milik bersama mereka dan O. Berarti ada 3. Maaf, ini 2 kali 2 ya, 4, maaf. 4. 2 kali 2 kan. Jadi O-nya 2 dan 2 berarti 4. Dah. Nah, di sini berarti berapa tadi? 3 sama dengan 7. Di sini O-nya masih 2. Berarti biar O2 yang di kiri ini juga 7. Ya. Jadi harus dikasih koefisien berapa? Supaya kita mudah, kita kasih aja koefisien 7 per 2. Karena kan 2 dibagi 2, 1. 1 kali 7, 7. Berarti jumlah O-nya di sini ada 7. Gitu. Boleh nggak sih Bu kita langsung tulis aja 7O gitu ya? Tidak boleh. Karena O2 itu bentuknya gas, di alam itu O2. Maka kita tulisnya 7 per 2. 7 per 2, O2 itu artinya adalah 7. Oksigennya ada 7. Gitu. O-nya ada 7. Gitu ya. Jelas. Jadi kalau kita tulis di bawahnya, jadi bagaimana yang benar? Yang benarnya seperti ini. C2H6 ditambah 7 per 2 O2. Pembakaran C2H6, 1 mol C2H6 dengan 7 per 2 O2 menghasilkan 2 CO2 plus 3H2O. Delta H-nya adalah min 1428 kilojoule. Oke, seperti itu. Ini untuk soal pertama. Oke ya, kita lanjutkan soal nomor 2. Pada soal ini kita lihat pada reaksi di sini, pada reaksi antara 1 mol Fe2O3 dengan karbon menghasilkan besi dan karbon monoksida. Ya, jadi ada besi, ada karbon monoksida. Memerlukan kalor sebanyak 621 kilojoule. Oke, ini. Memerlukan. Ingat kalau memerlukan berarti reaksinya apa? Ya, endoterm. Reaksi endoterm berarti deltanya di sini kita lanjutkan soal nomor 2. Pada reaksi antara 1 mol Fe2O3 dengan karbon membentuk besi Fe dan karbon monoksida. Sini ya, memerlukan kalor sebesar 621 kJ. Oke. Kita lihat sini ada kata-kata memerlukan. Memerlukan kalor. Berarti ini adalah reaksi endoterm.
Ya. Kalau reaksi endoterm berarti delta H-nya positif. Ya. Oke. Nah, pada reaksi 1 mol Fe23 dan karbon itu artinya dia adalah pereaksinya. Hasilnya adalah besi dan karbon monoksida, ini hasilnya. Jadi kita tuliskan saja. Jadi Fe2O3 ya ditambah C menghasilkan, maaf ini, oke, ini menghasilkan Fe dan CO. Delta H-nya sudah jelas ya, tadi memerlukan berarti positif 621 kJ. Oke, sekarang kita samain dulu kiri dan kanannya. Ya, kita samain dulu kiri dan kanannya. Kita lihat di sebelah kiri di sini Fe-nya ada 2. Oke. O-nya ada 3. C-nya ada 1. Oke. Kita sama dulu Fe. Fe di kiri ada 2, di kanan ada 1. Maka biar sama-sama 2, yang sebelah sini kita kasih koefisien 2. Jadi kiri 2, kanan 2. Oke. Fe selesai. Oke, sekarang C. Sekarang O. Di kiri O-nya 3. Ya, ini ya. Di kanan O-nya baru 1. Maka biar sama, nggak boleh 3-nya taruh sini. Ya. Kita harus taruhnya di depan, karena kan dia bukan ini. Untuk jumlahnya aja supaya O-nya ada 3. Nah, sekarang kita lihat di kiri C-nya 1. Di kanan karena tadi ada penambahan koefisien 3, C-nya jadi 3. Maka ini disamain ke sini jadi 3. Nah, Fe2O3-nya gimana, Bu? Fe2O3 itu nggak boleh diapa-apain, karena kan memang di soalnya 1 mol Fe2O3. Jadi dia harus tetap 1 mol. Gitu ya. Nah, apakah delta H-nya berubah, Bu? Tidak. Kenapa? Karena kan memang di soal delta H untuk 1 mol Fe2O3 ya, reaksi Fe2O3 dan karbon segini. Jadi tidak ada perubahan, kecuali kalau misalnya ditanya reaksi 2 mol, baru delta H-nya dikali 2. Itu ya, jadi persamaan termokimianya adalah berarti Fe2O3 tambah 3C menghasilkan 2Fe plus 3CO. Ya, delta H-nya positif 621 kJ. Oke, seperti itu. Baik, untuk soal ketiga, ini soalnya juga sudah dibahas sebenarnya. Soal seperti ini sudah dibahas di video yang kemarin. Nah, di sini ada soalnya pada pembakaran 1,6 gram metana. Metana kemarin sudah CH4, dibebaskan kalor sebanyak 80,2 kJ. Dibebaskan. Oke. Dibebaskan artinya ada reaksi eksoterm. Ya, reaksi eksoterm. Berarti delta H-nya apa kalau eksoterm? Ya, delta H-nya berarti negatif. Delta H-nya negatif. Oke ya. Nah, terus yang ditanya adalah pertama, kalor yang dihasilkan 1 mol metana yang dibakar. Jadi bahasanya gini, kalau yang dibakar 1 mol metana, maka kalor yang dihasilkannya berapa? Tuh. Yang kedua, tuliskan persamaan termokimianya pada pembakaran 1 mol metana. Gitu. Nah, kita lihat yang ditanya adalah 1 mol. Kita perhatikan di sini. Ya, kita lihat di sini.
Yang ditanya adalah 1 mol. Perhatikan. Yang ditanya di sini 1 mol. Tapi di soalnya dia masih dalam 1,6 gram. Ya, 1,6 gram. Maka seperti kemarin 1,6 gram berarti seperti kemarin kita rubah dulu 1,6 gram ini. Jadi 1,6 gram metana ini sebenarnya berapa mol sih? Jadi nanti kita bisa merubah dia kalau 1 mol berapa kalori yang berapa kalori yang dihasilkan. Oke. Jadi di sini harusnya ada diketahui ya. Diketahui ARC sama dengan 12, ARH sama dengan 1. Oke, kita langsung bahas aja di sini yang A. Berapa kalori yang dihasilkan kalau yang dibakar 1 mol metana? Maka kita harus tahu dulu 1,6 gram metana itu berapa mol. Nah, baru kita bisa menjawab soal yang A. Oke. Caranya gimana? Caranya pakai rumus yang kemarin. Ya. Rumusnya pakai rumusnya. Pakai rumus yang kemarin. N sama dengan mol sama dengan gram dibagi mr. Molku relatif. Ya, sekarang kita cek dulu di sini mr-nya CH4 berapa? C-nya 1 dikali 12, 12. H-nya 4 dikali 1, 4. Berarti mr-nya adalah 16. Oke, sudah ketemu ya. Nah, di soal sudah ada gramnya 1,6. Berarti 1,6 gram metana berapa mol? 1,6 dibagi 16 sama dengan 0,1 mol. 16-nya dari mana ini? 16-nya dari mr. Ini. 1,6-nya dari mana? Dari soal. Massa. Gram. Jadi kita bisa menjawab 1,6 gram metana itu ternyata adalah 0,1 mol. Berarti kita di sini bisa menyimpulkan kalau 0,1 mol metana yang dibakar, delta H-nya bukan delta H ya, kita catat aja. Kalori yang dilepasnya adalah 80,2 kJ. Dari mana Bu? Ini dari soal. Nih. 0,1 mol 80,2 kJ. Nah, kalau 1 mol berapa? Gitu kan? Berarti pakai perbandingan. Kalau 0,1 mol aja 80,2. Kalau 1 mol berapa? Berarti 1 dibagi 0,1 dikali 80,2 kJ. Atau sama aja gini. 0,1 untuk jadi 1 kan dikali 10. Berarti 80,2 juga harus dikali 10. Ya. Atau sama aja yang ditanya 1 mol ini. Yang diketahui 0,1 mol. Ini kan mol ya. Habis ya molnya ya. 1 dibagi 0,1 mol kan itu 10. 10 kali 80,2 kJ hasilnya adalah 802 kJ. Jadi sudah terjawab sekarang pertanyaan yang A. Oke, pertanyaan A berarti kalau yang dihasilkan 1 mol metana yang dibakar berapa? Jadi kalau 1 mol maka kalori yang dihasilkan adalah 802 kJ. Oke, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan. Kalau pertanyaan yang B, kalau B tinggal terusannya. Tuliskan persamaan termokimia pembakaran 1 mol metana tersebut. Jadi kita tuliskan persamaan termokimia tapi bukan yang 1,6 gram atau 0,1 mol, tapi yang 1 mol. Pembakaran 1 mol metana. Jadi metananya itu 1 mol. Nggak boleh dirubah-rubah. 1 mol berarti cukup CH4 saja. 1 mol berarti nanti jangan lupa delta H-nya bukan lagi kalornya bukan lagi 80,2 kJ. Tapi 802 kJ kalori yang dibebaskannya. Kita tulis dulu ya. Oke, kita tulis dulu di sini pada pembakaran 1 mol metana. Oke, berarti di sini CH4
Ingat, kalau dibakar selalu ada apa? Ya, selalu direaksikan dengan O2. Walaupun dia nggak menyebut menghasilkan apa, kita kemarin kan sudah baca teorinya. Jadi kalau pembakaran itu selalu harus ada O2, ya. Terus selalu menghasilkan CO2 plus H2O. Oke. Kalau sudah, maka kita samakan dulu. Oke. Boleh juga langsung kita tulis di sini delta H-nya. Sini delta H-nya kita tulis. Jadi di sini ya, di sini delta H-nya kita kasih. Berarti delta H-nya berapa? Delta H-nya ingat karena reaksi eksoterm berarti min. Yang pertama itu dulu, min. Min berapa? Ingat tadi di perhitungan yang A kalau 1 mol 802 kJ. Maka di sini kita tulis 802 kJ. Oke, sekarang kita samain reaksinya dulu sama belum. Di kiri C-nya 1. Di kanan C-nya 1. Sama. Di kiri H-nya berapa tuh? H-nya 4. Ya, ini ya. Di sini ya, ini H-nya 4 ya. H-nya 4. Di kanan H-nya 2, baru ini. Baru dia nih 2. Nah, kita kasih sini 2. Oke, 4 ya? Ya, benar. Di kiri, lihat O-nya. Ini O-nya nih. O-nya baru ada 2. Di kanan, O-nya ada berapa? 1, 2. Ini berarti 2. Koefisien depannya milik O juga ya. 1, 2, 3, 4. Ini O-nya 4. Berarti yang mana yang kurang? Yang kurang sebelah kiri, baru ada 2. Maka kita kasih 2 di sini. Yes. Nah, berarti sekarang delta H-nya berubah nggak Bu? Dikali 2 atau dikali berapa? Tidak usah. Ya kan? Karena tadi kan soalnya adalah 1 mol. Maka jawabannya adalah seperti ini. Reaksinya adalah CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 dan 2H2O. Delta H-nya min 802 kJ. Ya, kenapa min? Karena reaksinya di sini tuliskan reaksinya adalah dibebaskan. Oke, dibebaskan kalor sebanyak 80,2 untuk 0,1 mol. Untuk 1 molnya berdasarkan perhitungan di soal A jadi 802 kJ. Oke, tandanya kan di atas tidak sebutkan min Bu, tidak, tapi ada kata-kata dibebaskan. Kata-kata dibebaskan, dilepaskan, dihasilkan, ya itu artinya pada persamaan termokimia kan delta H ini tulis bukan kalor kan, delta H-nya menjadi min. Reaksi eksoterm. Oke, Ibu cukupkan sampai sini. Kalau ada yang mau tanyakan, silahkan ditanyakan lewat grup WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.